Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septiandi Dwi Putra Sebayang. Saya merupakan mahasiswa program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada hari ini saya akan menyampaikan pendapat saya, wawasan saya, dan juga pengetahuan saya mengenai dua hal, yaitu panggilan hidup imamat dan panggilan hidup membiara. Silakan saksikan video ini. Panggilan yang kita sering dengar dalam gereja Katolik, terutama pada saat usia remaja menuju dewasa, kita sering mendengar kata panggilan yang terkadang ini membuat kita membingungkan. Apa itu panggilan? Menurut saya panggilan itu adalah ajakan, panggilan itu adalah undangan, panggilan itu adalah pemberian dari Tuhan. Panggilan itu adalah segala sesuatu yang kita akan jadi apa yang kita inginkan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Panggilan ini merupakan hadiah, bagaimana kita bisa mengeksplorasi diri kita, bagaimana kita bisa mencerminkan kita, dan tentunya panggilan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Karena ketika segala sesuatu panggilan yang kita lakukan itu tidak bermanfaat bagi sesama dan cenderung melecehkan diri kita dan melecehkan Tuhan, itu bukan merupakan panggilan, namun itu adalah nafsu. Panggilan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan sesama. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang panggilan hidup membiara dan panggilan hidup imamat. Sekilas panggilan hidup imamat dan panggilan hidup membiara ini terdengar sama. Namun yang membedakan adalah panggilan hidup imamat ini diberikan diberikan oleh Allah dan diterima oleh manusia yang merupakan seorang imam, seorang pastor, dan seorang pria yang ingin menjadi pastor. Panggilan imamat ini adalah sakramen, sakramen tahbisan yang pada dasarnya sebagai imam berlaku bagi semua orang yang sudah dibaptis, dan Tuhan menunjuk orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi imam tertahbis. Seperti pastor. Pastor merupakan seseorang yang menerima panggilan hidup imamat dari Tuhan. Selanjutnya juga ada panggilan hidup membiara. Berbeda sedikit, namun untuk panggilan imamat juga merupakan panggilan hidup membiara. Untuk panggilan hidup membiara adalah panggilan hidup seseorang untuk menguduskan dunia dan hanya untuk melayani Tuhan. Bentuk hidup ini adalah bentuk hidup selibat yang dijalani secara total dan menyeluruh mengikuti nasihat Injil. Jadi para biarawan-biarawati itu melakukan hidup selibat, menyerahkan segala hidup mereka duniawi ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, pada dasarnya makna hidup membiara atau hidup bakti dan hidup religius ini adalah inti hidup membiara adalah untuk persatuan dan keakraban dengan Kristus, persaudaraan atau keakraban dengan Kristus. Karir dan tugas adalah sebagai tambahan. Maka mereka menyerahkan, mendedikasikan diri mereka untuk kemuliaan Tuhan. Namun, kemuliaan Tuhan ini juga akan dipancarkan melalui tindakan nyata di dunia. Maka dari itu para biarawan-biarawati juga melaksanakan pekerjaan dan profesi mereka. Para biarawan-biarawati dan kaum religius termasuk juga yang menerima sakramen imamat memiliki 3 kaul, yaitu kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan juga kaul keperawanan atau kaul kesucian. Kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan di sini bukan berarti biarawan-biarawati dipaksa untuk hidup miskin. Miskin di sini bukan berarti mereka tidak memiliki apa-apa. Tapi mereka belajar melakukan empati kepada mereka yang berkekurangan. Sehingga mereka tidak merasakan nikmat duniawi. Mereka tidak menerima segala kemewahan, jabatan, uang, dedikasi tinggi, status. Mereka hanya ingin kemuliaan Tuhan. Sehingga orang yang hidup membiara harus melepaskan hak untuk memiliki harta benda
dengan sukarela dan tidak memiliki harta benda dan rela menjadi miskin, namun tidak menjadi miskin seutuhnya, namun lebih ke tingkat yang lebih sederhana. Mereka juga menggunakan segala sesuatu itu dengan kecukupan, sehingga mereka bisa dapat memberikan kepada sesama yang lain yang lebih membutuhkan. Selanjutnya, kaul ketaatan. Kaul ketaatan adalah bahwasanya seorang biarawan-biarawati itu taat kepada Kristus melalui para pemimpin-pemimpin mereka. Jadi mereka hanya akan melakukan segala sesuatu yang hanya untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk kenikmatan dirinya sendiri lagi. Orang yang memutuskan untuk taat seperti Kristus, melepaskan kebebasannya, kemerdekaannya, dan taat kepada pembesar-pembesarnya. Ketaatan religius adalah ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah. Maka jika Allah berfirman, jadilah aku menurut kehendak-Mu. Begitu yang diterima juga pada Bunda Maria, bahwa para biarawan-biarawati itu melaksanakan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan saja. Di sini juga ada dua aspek, yaitu ada aspek asketis, yaitu ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar terutama guru rohani, dan juga aspek apostolis, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada hidup dan terutama kerasulan bersama. Yang terakhir ada kaul keperawanan atau kaul kesucian, yang mana kaul ini mengajarkan bahwa para biarawan-biarawati, karena mereka hanya memfokuskan dirinya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga mereka juga melepas nikmat duniawi dalam hal untuk berkeluarga. Mereka akan menyerahkan segalanya, termasuk apa yang mereka nikmati dan mereka senangi. Termasuk inti kaul keperawanan bukanlah tidak kawin, melainkan penyerahan secara menyeluruh kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya, termasuk adalah keperawanan. Mereka untuk tidak melakukan hubungan dan melakukan pernikahan, dan juga untuk hidup berkeluarga. Panggilan itu merupakan segala sesuatu pilihan dan juga panggilan dari Allah. Kita bisa berdoa untuk mereka-mereka yang dalam proses menempuh pendidikan untuk menuju panggilan tersebut. Imam, biarawan-biarawati membutuhkan dukungan dan doa karena proses pendidikan atau formatio hidup dan karya mereka penuh tantangan. Tak jarang dari mereka gagal ataupun tidak terpilih. Proses formasio atau pendidikan calon imam itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 10 tahun. Selain itu kita juga melihat bahwa biarawan-biarawati itu tergabung dalam jenis-jenis kongregasi dan ordo-ordo yang berbeda. Bisa saya sebutkan untuk di Jambi sekarang, untuk suster-suster itu ada kongregasi SJD dan FMM. Untuk pastor di sini juga sudah ada diosesan dan juga ada pastor dari kongregasi SCY gitu. Kita akan selalu berdoa untuk mereka yang sudah mendapatkan panggilan tersebut dan menjalaninya, dan mereka yang menuju panggilan tersebut. Salve untuk kita semua, berkah dalam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salve.